Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how's life today? Semoga kalian dalam keadaan bahagia, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang simple future tense. Simple future tense. Apa sih fungsi atau kegunaan dari simple future tense? Fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di waktu akan datang. Jadi, untuk kegiatan yang akan terjadi masih dalam bentuk rencana. Untuk contohnya, saya akan membeli mobil tahun depan. Di situ kata akan yang menunjukkan pola kalimat simple future tense. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola atau rumus dari simple future tense. Nanti akan ada dua jenis pola atau rumus yang akan kita bahas. Nah, mulai rumus yang pertama dalam bentuk positif. Yang pertama ada subjek, diikuti oleh auxiliary will. Kemudian diikuti verb bentuk satu atau kata dasar. Ingat ya, diikuti verb satu. Karena dalam bahasa Inggris itu ada verb 2, verb 3, dan verb ing. Untuk simple future tense harus menggunakan verb 1 karena ada auxiliary will. Setelah verb 1 diikuti objek. Setelah objek yang terakhir diikuti oleh adverb atau keterangan. Adverb itu ada 3. Adverb of time atau keterangan waktu. Adverb of place, keterangan tempat. Yang ketiga, adverb of manner, keterangan cara. Contoh, he will buy a car next year. Dia akan membeli sebuah mobil tahun depan. Nah, di situ subjeknya he, auxiliary will, diikuti verb 1 by. Objeknya a car, adverb of time-nya harus dalam bentuk yang akan datang. Bisa next year, bisa next month, bisa tomorrow, dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ke bentuk yang negatif.
Rumusnya hampir sama dengan yang positif. Bedanya, setelah auxiliary will, ada kata not. Jadi, subject plus will plus not diikuti verb 1, kemudian objek, yang terakhir adverb. Jadi rumusnya hampir sama dengan yang positif, tinggal menambahkan kata not setelah auxiliary will. Contohnya, he will not buy a car next year. Dia tidak akan membeli sebuah mobil tahun depan. Lanjut ke bentuk yang interrogatif untuk membuat kalimat tanya. Untuk kalimat tanya diawali dengan auxiliary will. Jadi nanti membentuk kata tanya akankah, gitu. Rumusnya will diikuti subjek, kemudian verb 1 plus objek plus adverb, kemudian tanda tanya. Contohnya, will he buy a car next year? Akankah dia membeli sebuah mobil tahun depan? Nah, sampai di situ bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita masuk ke pola atau rumus yang kedua dari simple future tense. Rumus yang kedua untuk bentuk yang positif. Di situ ada subjek, kemudian diikuti to be. Kalau to be-nya simple present, menggunakan am, is, atau are, tergantung subjeknya. Jadi kalian harus tahu penggunaan to be. Kalau subjeknya I, berarti kalian menggunakan to be am. Kalau subjeknya he, she, it, berarti yang kalian gunakan adalah to be is. Sedangkan to be are itu untuk subjek you, we, they. Nah, setelah to be diikuti auxiliary going to. Jadi bedanya dengan rumus yang pertama tadi, kalau rumus yang pertama auxiliary-nya menggunakan will. Nah, di pola yang kedua ini auxiliary-nya menggunakan going to. Setelah kata going to diikuti verb 1. Setelah verb 1 diikuti objek. Kemudian yang terakhir adverb. Contohnya, Jenny is going to watch Spider-Man movie next Sunday. Jenny akan menonton film Spider-Man minggu depan.
Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke pola yang negatif. Rumusnya juga hampir sama dengan yang positif. Bedanya kita harus menambahkan kata not setelah to be. Jadi rumusnya subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya, Jenny is not going to watch Spider-Man movie next Sunday. Jenny tidak akan menonton film Spider-Man minggu depan. Selanjutnya, untuk pola yang interrogatif, untuk membuat kalimat tanya, rumusnya diawali dengan to be terlebih dahulu. Setelah to be, diikuti subject, diikuti auxiliary going to, kemudian diikuti verb 1, kemudian objek, plus adverb, yang terakhir tanda tanya. Contohnya, is Jenny going to watch Spider-Man movie next Sunday? Apakah Jenny akan menonton film Spider-Man minggu depan? Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Nah, sekarang sebagai tambahan materi agar lebih jelas tentang apa sih perbedaan will dan going to? Karena kita tahu tadi bahwa will dan going to memiliki arti yang sama, yakni akan. Nah, bedanya di sini saya menampilkan sebuah gambar yang bisa menunjukkan perbedaan antara will dengan be going to. Untuk auxiliary will, di situ ada gambar seorang anak yang akan menyentuh seekor anjing. Masih akan disentuh, belum disentuh. Kemudian di situ ibunya bilang, "Don't touch that dog. He will bite you." Jangan sentuh anjing itu. Dia akan menggigitmu. Nah, jadi untuk auxiliary will itu menyatakan kegiatan yang akan terjadi, tapi kemungkinan terjadinya sangat jauh. Belum tentu terjadi. Masih dalam angan-angan. Beda dengan be going to. Di situ pada gambar si anaknya sudah memegang ekor anjing tersebut. Nah, kemudian di situ ada gambar anjing yang akan
menggigit atau menyerang si anak tersebut. Nah, ketika si anak memegang anjing tersebut, ibunya berkata, "Look out! He is going to bite you." Awas, dia akan menggigitmu. Nah, di auxiliary be going to menunjukkan bahwa kegiatan yang akan terjadi dan terjadinya kemungkinannya sangat besar. Nah, jadi kalian bisa bandingkan kemungkinan yang sangat besar si anak akan digigit oleh anjing pada kata will atau be going to. Nah, kalian bisa tahu kan? Jadi will itu untuk kegiatan yang akan terjadi yang masih dalam angan-angan. Kemungkinan terjadinya masih sangat jauh. Tapi kalau be going to, itu kemungkinan besarnya pasti terjadi. Karena sudah ada sebuah rencana yang pasti. Nah, gambar ini saya kutip dari sebuah buku yang berjudul Elementary English Grammar, karya Digby Beaumont pada halaman 142. Nah, di situ tadi pembahasan singkat tentang simple future tense. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa menambah wawasan atau ilmu kita tentang simple future tense. Sekian dulu ya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.